Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas saham Roda. Ini adalah salah satu saham konstruksi. Sebenarnya Roda ini Pico Land Development. Ini bukan hanya konstruksi, dia pemborong juga, terus perkebunan juga, terus ekspedisi juga ya. Tapi yang jadi utamanya itu adalah di bidang konstruksi. Dan untuk minggu ini memang bidang-bidang konstruksi lagi pada naik ya, lagi pada naik. Dan coba kita analisis untuk Roda ini. Mungkin Mas Bro jarang nih denger saham Roda ya. Nah, kita bahas aja, siapa tahu nanti bisa jadi cuan nih buat Mas Bro. Oke, di sini Roda adalah termasuk indeks di ISSI ya. Jadi ini adalah saham syariah. Mas Bro bisa beli. Kalau Mas Bro yang harus beli saham syariah, ini bisa masuk Mas Bro. Kita langsung bahas aja untuk saham Roda. Ini kalau Mas Bro bisa lihat, ini saham gocap ya. Istilahnya itu saham gocap ya, segini udah rata aja dari Desember 2019 sampai ini nih Maret ya, Maret 2021. Jadi tanggal 7 April ini mulai digoreng ya, naik arah 2 kali sampai ke 99 sampai 100 lah, 101 tadinya gocap. Terus habis itu turun ya, dari bulan April tuh turun sampai sekarang bulan Mei. Sampai Mei itu downtrend ya, jadi banyak yang ngejual gitu, panik mungkin. Nah, di sini digoreng lagi di tanggal 25 Mei. Nah, naik terus sekarang sideways dan hari ini tuh digoreng ya. Kalau Mas melihat di sini tanggal 29 tuh digoreng lagi. Dengan volume yang luar biasa besar. Agak serak Mas Bro, sorry ya. Luar biasa besar Mas Bro. Jadi ini volume ini tuh lebih gede daripada pas gorengan pertama tanggal 7 April. Nah, apakah itu artinya? Dengan akumulasi sebesar ini tentu dia akan lebih tinggi lagi. Kalau dilihat di historinya Roda, historinya Roda, itu Roda pernah nyentuh harga di sini Mas Bro, 600. Pernah harga 600, ya 400 lah ya untuk apa namanya? Yang ini nih, di sini 400, 600. Jadi lumayan tinggi ya Roda ya. Kita coba lihat untuk fundamentalnya. Jadi ini mungkin bisa jadi kesempatan multi bagger Mas Bro, tapi ya resikonya juga berat karena dia sempat gocap ya, pernah digocapin, dan untuk titik tertingginya di 600. 100 ke 600 tuh 6 kali lipat loh Mas Bro. Nah, sekarang harganya 100 ya, 101. Coba kita lihat fundamentalnya dan broker summary-nya tentunya. Ini adalah Roda dengan harga 100 sekarang itu mempunyai PBV 0,61. Jadi bisa dibilang kalau dibanding tahun lalu sih ya lebih mahal ya. Tahun lalu kan gocap kan tentunya 61. Ini berarti murah Mas Bro. Dibanding dengan dari tahun 2019 sampai tahun 2015 sampai 2019 itu PBV-nya Roda itu suka dijual di atas 1 loh, di atas 1 kali. Nah, ini 0,6. Lagi diskon Mas Bro. Tapi Mas Bro harus perhatiin, ini saham gocap ya, pernah digocapin. Oke, lagi murah dengan pernya, pernya tinggi banget ya di sini ya. Ya namanya saham konstruksi Pak, sekarang lagi berdarah-darah ya karena corona ini. Terus untuk hutangnya sih aman Mas Bro. Hutangnya aman, untuk DER-nya itu ya 0,70 ya. Masih oke. Terus untuk revenue di sini untuk net profit ya. Net profitnya itu untung, pantas Mas Bro. Mas Bro bisa lihat di sini untuk Roda 2021 kuartal pertama itu untungnya 900 miliar Mas Bro. Mas Bro lihat di sini, ini keuntungannya dari apa ini? Oke Mas Bro, kita coba lihat net profitnya ya. Net profit dari Roda ini untuk kuartal pertama 2021 adalah 900 juta. 900 juta kalau dilihat dari histori ini termasuk kecil ya. Yang historinya itu rata-rata 71 miliar. Ini 5 miliar. Kan di atas 1 miliar. Terus untuk 2019 malah 22 miliar. Tapi di tahun 2020 tuh rugi, minus 13 miliar. Tapi di tahun 2021 itu menunjukkan peningkatan Mas Bro. Ya mungkin ini ya. Jadi
saham ini tadinya kan di atas tuh, di harga 500-600 ya. Terus habis itu rugi turun, digocapin. Terus sekarang ada berita di tahun 2021 kuartal pertama perusahaannya untung. Dia digoreng lagi naik ya. Ya jadi penggorengan itu disesuaikan dengan tetap ikut fundamental perusahaan, Mas Bro. Ini yang saya tangkap setelah mempelajari beberapa perusahaan gorengan. Itu memang fundamental itu sedikit berpengaruh lah, masih berpengaruh. Jadi nggak, itu urusan bandar. Tetap fundamental itu pengaruh, Mas Bro. Kita coba lihat di sini untuk ekuitasnya juga sedikit penurunan ya. 2,4 triliun jadi 2,2. Turun dikit 2020 ke 2021-nya. Jadi istilahnya untuk masalah PBV masih murah karena roda itu historinya di atas 1 dijualnya. Terus untuk hutangnya aman. Jadi kalau Mas Bro misalnya itu entry sekarang, Mas Bro, itu bisa kemungkinan nyampe sekitar 400 atau 500 untuk targetnya. Kita coba lihat untuk targetnya ya. Nah, targetnya Mas Bro di daerah sini nih ya. Nah, kemungkinan bisa sampai sini nih, Mas Bro. Kita coba kasih garis. Ini untuk targetnya. Ini adalah di sini resisten kuat banget ya. Dia mantul-mantul di sini. Terus yang target yang di bawahnya itu kita ke sini, Mas Bro. Nah, di sini nih. Nah, ini target yang kedua, Mas Bro. Nah, terus target yang paling pendek di sini. Kita suka ngasih target-target begini nih. Nah, di sekitar sini ini kuat banget ya. Nah, di sini, Mas Bro. Nah, ini adalah target-target dari roda, Mas Bro. Ya, kita udah kasih. Nah, kalau Mas Bro itu nanti ini kan sekarang harganya 100 toh. Nah, ini sempat mau arah ya kayaknya. Arah apa belum? Nah, sekarang 100 terus kempes lagi. Dan target pertama tentu di 150, Mas Bro. Ya, 150. Apakah itu bisa? Mungkin aja, karena di history tahun 2018 tuh dia gerak-gerak di 150, Mas Bro. Jadi selama ya setengah tahun lah ya, setahun tuh dia gerak-gerak di 150 di tahun 2017 dan 2018. Terus tahun 2019 yang untungnya melejit tadi, ya dia itu naik di sini, dia mantul-mantul di sini di antara 318 sampai 440 ya. 450 lah, 450. Oke, 320 sampai 450 lah, Mas Bro. Digenepin aja. Sekitar segitu dia mantul-mantulnya di situ. Tapi di tahun April 2019 dia mulai turun. Dia kan mungkin kelihatannya perusahaannya merugi kan, itu minus. Nah, terus tahun 2020 dia gocap. Nah, seperti ini, Mas Bro. Tentu aja kalau misalnya perusahaan ini mulai mencetakkan laba, saya yakin ini kalau masalah 300 sih sampai, Mas Bro. Ini bisa sampai ke sini lagi, ya, ke yang sini. Ya, mentok minimal lah sampai 150 lah. Kalau masuk misalnya beli sekarang kan udah untung 50% kan gitu. Kalau misalnya ini bisa tembus nih, nanti kan dia nambah candlenya, tembus ya targetnya ke 320. Oke, coba kita lihat untuk broksumnya. Nah, ini perlu nih broker sumerinya nih. Siapa sih yang lagi akumulasi roda kan gitu kan? Nah, F5. Sekarang mending ya, Mas Bro. Jadi minus kita tuh berkurang lumayan hari ini. Oke lah. Di sini yang paling naik paling banyak tuh Indofood kalau punya saya. Indofood naiknya lumayan. Indofood. Jadi minusnya itu berkurang banyak banget. Mas Bro bisa lihat INDF ya. Hari ini luar biasa. Minusnya tadinya di atas 20 juta, sekarang jadi belasan. Gila loh. Ini ngurusin Bu. Sekarang kalau saya itu nggak ngurusin untung ya, Mas Bro, nggak ngurusin cuan, tapi ngurusin minus. Miris banget ya. Padahal saya itu waktu itu all in. Wah, ini udah optimis. Corona udah mulai habis tuh. Kayaknya di berita-berita saya nggak ngedengerin corona lagi. Langsung saya all in, beli. Dalam waktu beberapa seminggu lah ya, corona meledak, langsung gulung semua. Yowis lah. Waktu itu padahal saya beli INKP, itu rencana mau sekolah kan setelah tatap muka. Wah, ternyata tatap mukanya nggak jadi, corona meledak. Wah, ya wis lah. Ya itu namanya nggak bisa diperkirakan ya, Mas Bro. Memang harusnya tetap ada cash. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu invest di saham, itu tetap ada cashnya ya. Jangan semuanya itu dimasukin ke saham, walaupun Mas Bro itu yakin ini murah dan besok mau munda akhir tahun mau naik, itu jangan all in, tetap masih sisain cashnya.
Jadi buat jaga-jaga situasi yang tidak bisa kita hindari seperti ini. Kan saya nggak tahu kalau corona akan meledak ya minggu lalu ya. Saya udah beli waktu itu, pokoknya gitulah. Parah lah. Ini roda coba kita lihat itu diakumulasi oleh YP yang masih 27.000 lot, tapi dia udah dijual di 102. Si YP masih 27.000 lot dengan AVG 101. Terus PD enggak, dia nyopet. XC masih sisa dikit. Terus CC masih sisa dikit juga 24.000 dengan AVG 100. NI sepi ya nih mas bro. NI nggak ada. KK 47 KK nggak ada juga, dia nggak. BQ nggak ada. Jadi istilahnya ini belum ada bandar atau ya sekuritas yang akumulasi dalam jumlah besar dan nyimpen barangnya, belum ada mas bro. Jadi ini ya gimana ya maksudnya, istilahnya itu belum ada bener-bener yang akumulasi dalam jumlah besar gitu mas bro. Jadi ya ini kalau menurut saya wait and see dulu nih mas bro ya. Jadi belum ada bener-bener yang akumulasi gede gitu. Kalau kayak YP ini dia cuman ya jualan doang ya, kayak istilahnya nyopet gitu, scalping gitu ya. Coba kita lihat di sini, padahal gede ya, cuman dia itu beli jual gitu mas bro. Jadi istilahnya tektok, netting gitu bahasanya ya, netting gitu ya. Nah tapi banyak banget shadow atas kayak gini ya. Nah ini netting nih mas bro. Kalau banyak shadow atas gini berarti pada main netting kuat-kuatan aja. Nah jadi kesimpulannya gimana? Dengan target yang seperti itu mas bro, tapi dengan resiko ya gocap gitu ya. Ini ya lumayan beresiko juga kalau saham ini mas bro. Kalau menurut saya mas bro lumayan beresiko, mendingan tunggu dulu karena ini volumenya memang besar, tapi pada netting ya. Untuk hari ini netting, kita tunggu candle besok dulu. Bisa jadi candle besok kayak ini mas bro, karena namanya nggak ada yang akum besar kan. Bisa jadi seperti ini nih ya, seperti di tanggal 9 April. Jadi udah naik, besoknya lagi turun, terus ARB ya turun lagi seperti itu. Ya lebih amannya kalau misalnya mas bro mau masuk ini sih tunggu besok. Kalau besok hijau, itu malah beli ya. Kalau besok hijau dengan volume yang gede kayak gini, langsung entry aja mas bro, target 150. Tapi kalau besok candlenya merah, mas bro tunggu aja di sini nih ya, tunggu di sekitar sini nih. Oke. Atau yang lebih kuat lagi di sekitar sini, di sekitar sini nih, di sekitar sini ya, di 867 atau di 80. Tunggu aja, tunggu di sekitar 80. Karena kalau kita lihat di sini posisinya udah uptrend ya. Kalau kita coba tarik garis, nah main garis-garis senang aja. Mana kok? Alah. Sebentar mas bro, tunggu ya. Sebentar. Wih. Nah, kita coba tarik garis ke sini. Nah, ini kan posisinya udah uptrend nih, ya kan? Mantul di sini. Jadi tunggu aja di titik ini, di titik 65 atau di yang pertama di 80 ya. Di titik 80 ini ditunggu aja. Kalau besok candlenya merah, tunggu di 80. Tunggu di 80. Kalau misalnya dia mantul di sini nih, misalnya merah terus mantul di sekitar garis ungu ini, ya berarti di 90 masuk bisa entry. Tapi kalau tembus ya tunggu di 80. Seperti itu mas bro ya. Oke, jadi istilahnya jangan masuk dulu karena emang hari ini udah naik banyak. Besok wait and see dulu aja mas bro. Sampai ketemu di video berikutnya.